الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersyukur memuji Allah Qadir Rabbul Jalil. Saat ini, detik ini Allah masih hidupkan kita, Allah masih gerakkan batin kita untuk berubudiyah kepada Allah. Pinta kita semoga sampai akhir hayat Allah mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah, semakin mencintai beliau, semakin merindukan sosok Rasulullah, dan lisan kita tidak pernah luput bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, dalam waktu yang barakah dan singkat ini, mari sejenak kita merenungkan, mentadabburi potongan dari surah Fatir ayat yang ke-15. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan pada kita semua akan posisi kita sebagai hamba dan posisi Allah sebagai Khalik, pencipta kita. Dalam ayat ini Allah menyeru tidak khusus bagi orang beriman saja. Bukan hanya orang yang beriman pada Allah yang sering digunakan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ayat ini menggunakan panggilan yang umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Atau ini semakna dengan ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Maka ayat ini menyebut dengan ayuhan nas, wahai manusia, siapapun dia, selagi bentuk dan wujudnya manusia, maka ayat ini menyerunya. Apa yang diserukan Allah? Posisi kita. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semuanya posisinya fakir di hadapan Allah. Kamu posisimu di hadapan Allah fakir. Dan Allah menyebutkan dirinya wallah, dan aku Allah huwa. Allah menggunakan pengganti lagi huwa. Allah itu ghani, maha kaya. Allah maha kaya, ghani, kita posisi kita fakir. Maka makna fakir ini kalau didekati dengan pendekatan asnaf zakat, itu agak menarik. Zakat itu mesti diberikan pada 8 asnaf. Asnaf yang paling aula itu adalah yang pertama dan kedua. Lil fuqara wal masakin, bagi orang fakir dan miskin. Fakir itu orang yang bekerja setiap hari kebutuhannya 50.000 rupiah, tetapi yang dia dapatkan 25.000 rupiah. Tidak cukup kebutuhan hidupnya walaupun dia sudah bekerja. Sedangkan miskin kebutuhannya 50.000 rupiah, dia bekerja lalu dia dapatkan pas 50.000 rupiah. Kalau dia tidak bekerja esoknya, anak istrinya tidak makan. Tapi si fakir itu senantiasa setiap hari dalam kondisi kekurangan dan butuh. Bukan untuk persoalan sekunder, kebutuhan primernya tidak tercukupi. Makannya, sandang pangannya tidak tercukupi. Itu makomnya fakir. Maka dalam kajian tasawuf, ayat ini menjadi kajian yang menarik dan panjang dibahas para ulama tasawuf. Sampai ada satu makom untuk dekatnya seorang hamba pada Allah, dia harus melewati fase dan makom fakir.
apa itu kondisi batinnya, kondisi hatinya itu selalu terkait, terhubung, dan tetap merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin Allah ingatkan dengan ayat ini? Ayat ini tidak ingin mengisyaratkan pada kita lalu umat Islam ini menjadi orang fuqara semua, bukan. Ayat ini hanya ingin mengingatkan pada kita semua, kendati pun engkau menjadi seorang yang kaya raya, jabatanmu banyak, kekayaanmu luar biasa, ilmumu luas, orang banyak kagum padamu, namamu besar, yang Allah inginkan tetaplah batinmu, hatimu fakir pada Allah. Walaupun detailnya seluar biasa panjangnya, itu tidak menjadikan dia terputus pada Allah. Batinnya tetap terconnecting, terhubung pada Allah. Dia kaya tapi batinnya fakir. Dia punya jabatan yang banyak tapi batinnya fakir. Dia punya pengawal, punya nama besar, punya ilmu yang luar biasa, batinnya tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Bangunlah kefakiran itu. Jika ada orang menyebutmu, jika ada orang memujimu, tetaplah batinmu fakir di hadapan Allah. Bapak luar biasa amalnya, dermawan, membantu orang, ilmu bapak luas. Cukuplah dia sebutkan itu, tapi tetap pelihara batinmu, hatimu, itu adalah pemberian Allah, dan tetap batin kita fakir, butuh, dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui ayat ini Allah ingin mengingatkan kita, bahkan Rasulullah, kalau posisi kita fakir, lalu Allah itu maha ghani, maha kaya. Ingat, jika ada orang sholat, jika ada orang tidak sholat, ada orang berinfak, ada tidak berinfak, ada sombong, atau ada orang yang tidak sombong, posisi Allah tetap ghani, posisi Allah tetap maha kaya. Seandainya satu alam ini pun kufur pada Allah, Allah tetap ghani. Allah tidak akan turun dari singgasananya yang maha ghani. Seluruh umat manusia ini berzakat, berinfak, Allah tidak akan naik lebih tinggi dari ghani. Tetap Allah stabil, tidak terpengaruh dengan amal-amal yang dibangun oleh hambanya. Maka amal yang Allah peruntukkan, amal yang Allah perintahkan pada hambanya, tidak ada manfaat sedikit pun bagi Allah. Hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan si hamba itu sendiri. Kedua. Yang ketiga, yang terakhir, dan ini yang menjadi wejangan dan ingatkan oleh Rasul dalam banyak hadis. Jika batinmu fakir, maka peliharalah koneksi batinmu, hatimu senantiasa terhubung dengan Allah. Maka dalam satu hadis Rasul sebutkan, wahai para sahabatku, jika seandainya sendalmu putus, kata Rasul, sendalmu putus, maka mintalah gantinya pada Allah. Bukan dia tidak bisa mengganti sendalnya yang putus, bukan itu maknanya. Uangnya banyak untuk mengganti sendalnya yang putus. Lebih dari sendal bisa dia ganti, tapi bukan itu poin. Hadis itu Rasul sebutkan adalah supaya seorang mukmin, apapun yang terjadi, apapun yang dia alami dan akan lakukan, dia lapor pada Allah, dia adukan pada Allah. Coba kita lihat misalnya, mengapa dalam agama kita ini hampir semua aktivitas kita ada doanya. Mau masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, mau makan, semuanya ada doa. Apa pentingnya? Padahal itu sunnah. Bukan persoalan hanya membaca bismillah, bukan itunya. Tapi apa yang Rasul sebutkan itu, dalam semua aktivitas itu ada doanya. Rasul ingin mengingatkan kita, Rasul ingin mengajarkan kita, selalulah batinmu terkait, terhubung, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun hanya sendalmu putus. Pertanyaan sederhana saja. Begitu kita ingin menelpon seseorang, pernahkah batin kita mengatakan, ya Allah, diangkat si fulan teleponku ya Allah. Gerakkan hatinya. Pernahkah kita ketika mau mengajar, kita katakan, ya Rabb, ini hati anak-anak didikku ada di tanganmu ya Allah.
Lembutkan hati mereka ya Allah. Pernahkah kita ketika mau berangkat ke suatu tempat, ya Allah, sampaikan aku pada tempat tujuan yang aku maksud ya Allah. Pernahkah kita pada hal yang sangat sederhana ketika haus, ketika mau minum, ya Allah, hilangkan dahagaku dengan air minum ini ya Allah. Boleh jadi kita menganggap aktivitas yang biasa itu aku yang melakukannya. Itu kekuatanku, aku mampu melakukannya. Lalu bagi Allah itu nanti yang besar-besar. Ketika hutangnya tak terbayar baru mengadu, ya Allah, bayarkan hutangku ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Ketika hal-hal yang besar. Lalu hal yang kecil-kecil, kita berjalan, kita menuju satu tempat, itu kan aku bisa melakukan sendiri. Itu kan kekuatan. Padahal dalam hadis ini Rasul bukan begitu. Rasul mengajarkan betapa senangnya Allah, betapa sukanya Allah pada hambanya yang selalu cengeng di hadapan Allah. Selalu bermanja dengan Allah. Sekecil apapun dia laporkan pada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Bukan kita tak mampu, tapi kita laporkan, ya Rabb, aku akan lakukan ini, mudahkan ya Allah. Berkah ya Allah, sampaikan ya Allah. Ini yang disebut Rasul, seseorang yang batinnya selalu terikat terkait dengan Allah. Apapun itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada bagian akhir ini khatib ingin menyebut satu riwayat saja untuk menguatkan bagaimana sebenarnya hati seseorang yang selalu connect dengan Allah. Dia tak perlu angkat tangan, tapi ketika dalam hatinya dia katakan ya Rabb, Allah ijabah permohonannya. Ada seorang tabi'in ketika mau malam, dia mau makan malam dengan anak dan istrinya, datang orang fakir, satu keluarga tidak makan satu harian. Dia katakan kami tidak makan. Lalu kata tabi'in ini, dia kasih semua makanan pada fakir itu, sampai malam itu mereka tak makan, tapi menjelang sudah malam anaknya mengatakan, abi lapar. Yang dilakukan tabi'in ini, dia datang ke masjid, sujud, munajat dan mengadu pada Allah. Dia curhat dengan Allah. Ya Allah, tadi datang fakir, meminta makan, aku kasih semua makanan. Dan saat ini anakku kelaparan dan pengen makan ya Allah. Engkau maha kaya. Engkau yang punya rezeki, aku yakin engkau tak akan pernah lantarkan hamba-hambamu ya Allah. Begitu dia berdoa, doanya bekerja. Saat dalam riwayat itu, raja di daerah itu 3 hari baru taubat dari maksiat. Malam itu raja itu dengan izin Allah digerakkan hati, keluar membawa hartanya, makanan, mengetuk pintu-pintu rakyatnya yang miskin. Dia ketuk, dia kasih. Tapi dengan izin Allah, berhenti raja itu di masjid, tempat tabi'in itu berdoa. Masuk raja itu, dia dengar munajatnya tabi'in itu. Begitu habis tabi'in itu berdoa, didatangi sang raja. Wahai fulan, aku telah dengarkan doamu. Ini sejumlah makanan untuk anak istrimu, dan ini sejumlah uang untukmu kebutuhan. Jika engkau masih punya kebutuhan lagi, datang ke istanaku dan mintalah padaku, kata raja itu. Apa jawaban tabi'in itu? Terima kasih Tuan Raja. Tapi jika seandainya aku masih punya kebutuhan hidup lagi, aku tidak akan pernah datang ke istanamu dan merengek-rengek meminta padamu. Tidak akan pernah Tuan Raja. Jika aku punya kebutuhan, aku pasti akan tetap datang ke rumah Allah ini, merengek padanya dan munajat padanya. Sebagaimana malam ini aku melakukannya dan Allah memerintahkanmu datang padaku untuk membantuku. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Apa poin riwayat ini? Kita boleh jadi begitu punya satu masalah, lalu yang dalam pikiran kita, siapa dan siapa yang akan membantu. Kita akan hitung si A, si B, si C dan seterusnya. Mungkin si B tidak punya uang, dia akan terima. Kemudian kita pikirkan si C. Tapi kita lupa meminta pada Allah, pada Tuhan yang menggerakkan siapa-siapa yang kita pikirkan yang akan menolong dan membantu kita. Ini yang dilakukan tabi'in. Dia tidak lantas menghitung siapa yang akan membantunya memberi makan, tapi dia langsung pada Allah. Ya Allah, gerakkan, dan engkau maha kaya, dan engkau yang membolak-balikkan hati orang untuk membantu dan untuk menolong. Dia lakukan dan Allah mengirimkan raja itu untuk membantunya. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Ini menjadi ibrah bagi kita. Boleh jadi kita belum bermanja-manja dengan Allah. Kita terlalu ego karena aku punya uang, karena aku punya gaji, karena aku punya ilmu, karena aku masih kuat dan sehat. Lalu kita luputkan Allah.
Padahal yang Allah inginkan, bermanjalah, bermesralah, mengadulah pada Allah, cengenglah pada Allah. Kendati pun itu hal yang sangat sepele, karena itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang menyombongkan yang dia miliki, dan akhirnya dia tinggalkan Allah, dia anggap Allah pada hal-hal yang besar. Pada Allah suka mengadunya si hamba pada hal-hal yang sangat sederhana dan sepele, menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والعناية والصبر والاستقامة خصوصا على هذه الجماعة الجمعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.